San Quentin, California adalah penjara tertua di Amerika yang telah banyak mengeksekusi narapidana. Di tempat ini, seorang mantan pekerja bangunan bernama Porter berubah menjadi napi yang paling berbahaya. Ia menolak bergabung dengan kelompok gangster manapun dan lebih memilih untuk berdiri sendiri sebagai raja penjara. Siapapun yang berani mengeksekusinya pasti akan menghadapi konsekuensi fatal. Porter bahkan menantang kepala sipir yang pengecut untuk berduel dengannya, yang memicu kerusuhan besar. Namun, bagaimana semua ini bermula? Berikut adalah alur ceritanya. Film dimulai dengan memperkenalkan Porter, seorang pria biasa yang sangat mencintai istrinya, yaitu Laura. Mereka memiliki seorang putra bernama Mickey, anak pertama mereka. Untuk menghidupi keluarganya, Porter bekerja keras sebagai kuli bangunan, menghabiskan setiap sen yang diperolehnya untuk kebahagiaan istri dan anaknya. Suatu malam, saat tertidur bersama Laura, Porter terbangun oleh suara aneh. Mereka menyadari bahwa ada seseorang yang memasuki rumah mereka. Beruntung, Mickey masih tertidur nyenyak dan tidak terluka. Porter mencoba memeriksa keadaan, tetapi tiba-tiba didorong oleh seseorang. Ia segera bangkit dan berusaha menghentikan pencuri tersebut dengan memukulnya. Sayangnya, pencuri itu jatuh dan tidak bergerak lagi. Ia telah tewas tanpa sengaja. Ketika polisi tiba, Porter menjelaskan situasinya bahwa ia panik saat mengejar pencuri yang tampak hendak mengambil senjata. Meskipun tidak ada senjata ditemukan, polisi tetap bersikeras bahwa Porter bersalah karena mengejar korban yang sudah keluar dari rumahnya. Laura tentu saja tidak terima, tetapi tidak bisa berbuat banyak. Porter kemudian dibawa ke mobil polisi dan diantar ke penjara. Kejadian semalam itu berlangsung begitu cepat sehingga ia merasa tidak percaya. Pikiran Porter dipenuhi dengan kekhawatiran tentang nasib keluarganya. Di tengah kebingungannya, seorang tahanan menyerang Porter karena merasa tersinggung oleh tatapan yang dianggap menantang. Petugas segera datang untuk melerai, tetapi si penyerang terus mengancam akan membunuh Porter di lapangan. Setelah itu, Porter dipindahkan ke sel yang dihuni oleh narapidana berbadan besar. Saat kunjungan keesokan harinya, Laura terkejut melihat wajah suaminya yang memar. Untuk menghilangkan kekhawatiran Laura, Porter berbohong dengan mengatakan bahwa ia terpaksa pindah ke rumah ibunya bersama Mickey karena merasa tidak aman sendirian. Lalu Porter berjanji akan segera bebas. Mereka hanya perlu menunggu persidangan yang akan datang. Beberapa hari kemudian, seorang pengacara mendatangi Porter dan menjelaskan bahwa terdakwa kasus pembunuhan harus memberikan jumlah sebesar 1 juta dolar Amerika. Jumlah yang jelas tidak dapat dipenuhi oleh Porter sebagai kuli bangunan. Pengacara tersebut berjanji akan melakukan yang terbaik untuknya. Sementara itu, di penjara lain, seorang tokoh bernama John Smith menjadi provokator bagi narapidana lainnya. Mereka membuat kerusuhan, hingga petugas harus menggunakan gas air mata. John kemudian diisolasi dan dikunjungi oleh Gordon, seorang pensiunan sipir tua yang mengenalinya sejak masih aktif bekerja. Gordon berharap John bisa bersikap lebih dewasa lagi. Tetapi John malah meminta agar Gordon memintakan hukuman mati untuknya. Gordon mulai memahami masa lalu John dan memutuskan untuk memindahkannya ke penjara baru agar bisa memulai hidup baru. Dalam pertemuan kedua mereka, pengacara Porter menjelaskan bahwa hakim bisa memberinya keringanan jika ia mau mengaku bersalah atas pembunuhan tersebut. Tanpa pemahaman hukum yang mendalam, Porter mengikuti saran pengacaranya dan mendapatkan potongan masa tahanan menjadi 15 bulan saja. Keputusan hakim tersebut sedikit memberi ketenangan bagi Porter. Ia hanya perlu bertahan selama 1 tahun 3 bulan untuk mendapatkan kebebasan bersama narapidana lainnya. Ia kemudian dipindahkan ke rutan, di mana ia bertemu dengan Jack, anggota geng Arya, persaudaraan narapidana kulit putih paling berkuasa di penjara, dengan bos yang bernama Dennis Samson. Setibanya di rutan, para petugas tampak kesal menunggu kedatangan Porter. Ia dipaksa menerima barang bukti dari Jack yang ketakutan.
Kepala sipir segera mengetahui siapa pelaku penikaman tapi tidak berani bertindak dan hanya terdiam. Karena barang bukti tersebut ditemukan pada dirinya, Porter diisolasi di ruangan yang berbeda. Ia teringat pada Mickey dan Laura yang kini jauh darinya serta bagaimana hidupnya berubah drastis hanya karena ingin melindungi keluarganya. Tak lama kemudian, Porter dibawa ke ruangan interogasi. Meskipun para sipir tahu siapa pelakunya, mereka masih membutuhkan saksi. Oleh karena itu, Porter dipaksa untuk mengaku secara terbuka, tetapi hanya menjawab tidak tahu demi keselamatannya sendiri. Kepala sipir Jackson menuduhnya ingin bersekongkol dengan geng Arya dan mengancam bahwa jika korban meninggal, Porter akan dianggap sebagai pembunuhnya. Sebagai hukuman, Porter ditempatkan di sel khusus untuk narapidana berbahaya di mana sel tersebut dihuni hanya 2 orang saja tanpa jendela. Para sipir menjelaskan bahwa setiap tahanan yang melanggar aturan akan ditembak tanpa peringatan. Beberapa hari kemudian, Jackson menyambut sipir baru. Ia bernama Collins dan memberitahu bahwa John Smith akan dipindahkan ke unitnya, meskipun John merasa keberatan. Keesokan harinya, Collins mulai bekerja dan mengeluarkan para tahanan ke halaman. Ia memeriksa Porter dengan ketat sesuai prosedur sebelum membawanya ke koridor. Setelah memastikan semuanya aman, ketika pintu dibuka, belasan narapidana berdiri siaga. Tiba-tiba 2 orang maju dan saling menyerang dengan penuh tenaga, sementara para sipir membiarkan pertarungan terjadi sambil bertaruh uang tentang siapa pemenangnya. Setelah salah satu petarung tumbang, Jackson segera memencet alarm. Peluru karet pun ditembakkan. Meskipun kedua petarung sudah mengangkat tangan mereka, salah satu petarung marah kepada Jackson atas tindakan tersebut. Jackson tidak terima dengan menghukum petarung tersebut habis-habisan, sementara yang kalah dipertontonkan untuk menimbulkan ketakutan. Setelah 3 bulan terpisah dalam penjara, Laura akhirnya diizinkan menemui suaminya. Namun ia tampak gelisah sehingga Porter meminta agar ia bercerita tentang apa yang terjadi. Laura mengungkapkan bahwa ia mulai kehabisan uang tanpa kehadiran kepala rumah tangga, meskipun telah mencari pekerjaan sulit baginya untuk mendapatkannya. Porter pun merasa bersalah atas keadaan ini dan meminta Laura untuk menggunakan pinjaman sementara waktu sampai keadaan membaik. Hari itu juga seorang tahanan baru dibawa masuk. Ia bernama John Smith yang dikenal semua narapidana sebagai legenda di penjara. Porter diminta menghadap dinding karena John akan dikurung di sana. Sebelum dilepas, Jackson mengancam akan menembaki siapapun tanpa ragu jika terjadi masalah. John hanya mengangguk sebelum pintu ditutup. Ia kemudian menawarkan pilihan kepada Porter, berkelahi atau berdamai dengannya. Tentu saja Porter memilih berdamai demi keselamatannya. Beberapa hari kemudian, saat jam lapangan tiba, John disambut oleh para pemimpin gangster dari berbagai kalangan. Akan tetapi, ia lebih memilih untuk tidak bergabung dengan kelompok manapun, karena lebih memilih bekerja sendirian. Sementara itu, Jack mendekati Porter dan menyampaikan salam dari Samson karena telah berani menanggung barang bukti miliknya. Di dalam sel, John meminta izin untuk melihat foto keluarga Porter, yang membuatnya terkenang pada almarhum istri dan putrinya yang telah tiada. Mereka saling berbagi belasungkawa sebelum Porter bertanya bagaimana John bisa hidup mandiri tanpa rekan-rekannya. John menjelaskan bahwa dalam penjara setiap narapidana akan direkrut oleh geng sesuai ras masing-masing. Ia memperingatkan agar Porter tidak menerima perintah dari siapapun agar tidak menjadi budak selamanya. Dalam jam lapangan berikutnya, apa yang diperingatkan oleh John benar-benar terjadi. Jack memaksa Porter untuk menghadapi seorang tahanan. Setelah mengetahui siapa pemenangnya, Jackson segera memerintahkan untuk menembak yang kalah dengan peluru tajam. Meskipun Collins menolak, sehingga Jackson langsung melakukannya sendiri tanpa belas kasihan. Selama berbaring, Jack memuji Porter yang telah patuh sebagai bawahan. Sementara Collins mendapat kemarahan dari kepala sipir karena menunjukkan kelemahan. Porter yang tidak mengerti mengapa para sipir menggunakan peluru tajam meskipun hal itu dilarang dan melanggar aturan.
John menyatakan bahwa polisi memiliki kebijakan sendiri yang bahkan lebih kejam dibandingkan dengan kebijakan para tahanan. 7 bulan berlalu, Porter telah menjalani setengah masa hukumannya. Dan kali ini istrinya datang bersama Michael, anak kesayangan mereka. Porter bertanya tentang keadaan keuangan Laura, yang ternyata pinjaman banknya sudah habis dan ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kini satu-satunya yang tersisa adalah rumah mereka, sehingga Porter terpaksa meminta Laura untuk menjualnya. Ia berjanji akan mengembalikan keadaan seperti semula setelah ia bebas. Beberapa hari kemudian, Porter kembali terlibat dalam berbagai perkelahian dan harus menerima tembakan peluru berkaret berkali-kali hingga mengalami pendarahan. Jack yang lebih senior dalam geng Arya menganggap Porter sebagai mainan, hingga suatu ketika Porter memberanikan diri menolak perintahnya. Jack marah dan langsung mengkeroyok Porter bersama gengnya. John yang merasa kasihan terpaksa ikut campur. Untungnya, para sipir segera menekan alarm dan menghentikan kekacauan tersebut. Dengan mata berkaca-kaca, John memarahi Porter yang terluka. Sementara Porter yang kelelahan hanya bisa berterima kasih atas bantuannya. Di sisi lain, Laura telah pindah ke rumah ibunya setelah menjual rumah mereka dan kini tinggal sendirian karena sudah lama bercerai.